Halo sahabat sosiologi, kami dari mahasiswa Universitas Riau. Tugas ini dibuat untuk menyelesaikan tugas kelompok dari mata kuliah Sosiologi Pendidikan. Dengan dosen pengampu, Ibu Risdati Esos MSI. Kami dari kelompok 9 terdiri dari 6 anggota yang bekerja sama dalam memenuhi tugas ini. Perkenalkan, anggota kami Fatia Ramachanti, Nur Aliza Suha, Fadilah Kiki, Putri Siang Siregar, Ceria Devnanda, dan yang terakhir Rian Mustafa. So, inilah video dari kami. Dalam rangka menyiapkan mahasiswa menghadapi perubahan sosial, budaya, dunia kerja, dan kemajuan teknologi yang pesat, kompetensi mahasiswa harus disiapkan untuk lebih gayut dengan kebutuhan zaman. Link and match tidak saja dengan dunia industri dan dunia kerja, tapi juga dengan masa depan yang berubah dengan cepat. Perguruan tinggi dituntut untuk dapat merancang dan melaksanakan proses pembelajaran yang inovatif agar mahasiswa dapat meraih capaian pembelajaran yang mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara optimal. Sebelumnya, untuk memulai wawancara, saya perkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nur Aliza Suha, angkatan 2020 jurusan Sosiologi. Sebelum masuk ke sesi wawancara, boleh identitas lengkap terlebih dahulu. Baik, terima kasih Liza. Perkenalkan, nama saya Berkah Bahagiana dari jurusan Sosiologi angkatan 2020. Baik, langsung aja ya. Pertanyaan pertama, apa sih itu MBKM menurut Berkah? Oke, jadi MBKM ini merupakan suatu program yang ditaja oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, dan Teknologi untuk mewadahi mahasiswa agar bisa berkembang dan bisa mengenal dunia luar sehingga siap untuk terjun ke dunia kerja. Apa alasan yang membuat MBKM itu menarik menurut Berkah? Oke, yang membuat MBKM ini menarik tuh paling utama kali itu programnya ya, karena program-program yang ada di dalam MBKM ini sangat menarik. Kita bisa tahu nih gimana budaya-budaya daerah lain gitu, dan bahkan di dalam MBKM ini kita juga dapat menambah ilmu dan bagaimana cara menyelesaikan masalah atau problem solving, cara mengelola keuangan, cara bertahan hidup atau beradaptasi di lingkungan-lingkungan sekitar, komunikasi lintas budaya. Jadi itu merupakan hal yang menarik menurut Berkah di dalam program-program dari MBKM ini. Cukup menarik ya program MBKM ini. Nah, pertanyaan selanjutnya, program MBKM ini bagaimana sih cara mengikutinya? Cara mengikutinya tuh kalau Berkah pribadi tuh kemarin nyari-nyari informasi ya melalui Instagram, juga melalui akun dari Merdeka Belajar Kampus Merdeka, karena di dalam akun Merdeka Belajar Kampus Merdeka itu juga udah banyak buku-buku pedomannya. Jadi ada buku-buku pedoman untuk mengikuti program-program yang ada di dalam Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Dan itu udah ada tahap-tahapnya gitu. Pokoknya melalui persyaratan aja ya untuk mengikuti program MBKM ini. Iya, nanti ada persyaratannya gitu kan, Liza. Terus kita juga nyiapin berkas nih. Kalau Berkah kan sedang mengikuti program MBKM kampus mengajar. Jadi waktu Berkah ingin mengikuti kampus mengajar kemarin, Berkah nyiapin berkas. Salah satu berkas yang Berkah siapin tuh ada surat rekomendasi dari perguruan tinggi. Dan itu dari Universitas Riau juga udah nyiapin link untuk ngedata mahasiswa yang ingin mengikuti program kampus mengajar. Jadi bagi mahasiswa yang sudah mengisi link, nanti pihak kampus akan mengirim surat rekomendasi melalui email. Setelah melengkapi berkas-berkas seperti surat rekomendasi, transkrip nilai, CV, foto juga,
itu nanti akan mengunggah berkas tersebut di akun MBKM. Setelah mengunggah akunnya kan, kalau berkas kemarin nanti dapat email dari pihak kampus mengajarnya kalau dinyatakan lulus administrasinya. Setelah lulus administrasi nanti ada seleksinya juga nih. Seleksi kalau kampus mengajar kemarin ada seleksi literasi dan numerasi untuk menentukan di sekolah penempatan mana mahasiswa tersebut akan diletakkan. Seperti itu, Liza. Kalau boleh tahu nih, apa aja sih kegiatan program MBKM ini? Kan banyak juga ingin tahu apa aja sih program MBKM itu. Oke, kalau yang di kampus mengajar, mereka bersama tim-tim kampus mengajar angkatan 3 di penempatan SD swasta Ariska Kecamatan Kadis, kan kami membuat program, salah satunya itu ada pohon impian. Pohon impian di mana nanti siswa-siswa tersebut mengisi origami yang sudah kami bentuk seperti buah-buahan gitu. Mereka akan menuliskan nama dengan impian mereka. Jadi cita-cita mereka besok besar apa tuh? Mereka tuliskan di buah yang sudah kami bentuk di origami itu kan. Dan mereka ketika kami kenalkan nih, nih Dek, ada pohon impian nih, program dari kakak gitu kan. Mereka sangat antusias, Liza, gitu. Ih, nanti ya Kak pohonnya gitu. Impian aku ingin jadi ini Kak, ingin jadi ini. Jadi mereka bisa langsung nih, secara tidak langsung kita juga bisa melatih adik-adik SD tersebut untuk memiliki tujuan apa dia besok ke depannya gitu, ingin jadi apa dia besok ketika udah besar gitu. Secara tidak langsung tuh bisa membuat siswa-siswa kreatif dan inovatif gitu. Dan program-program yang kami laksanakan juga membantu guru-guru dalam proses belajar mengajar dan menerapkan berbagai pembelajaran yang kreatif sambil belajar dan bermain gitu. Arti ada lagu-lagu untuk mengenalkan siswa bagaimana sih cara mengingat pembelajaran dengan gampang menggunakan lagu-lagu gitu. Terus juga melakukan adaptasi teknologi gitu dengan menggunakan pembelajaran dengan infokus juga ada, dan mendampingi siswa-siswa melakukan kegiatan ekstrakurikuler. Dan kami juga membantu guru-guru dalam proses promosi sekolah agar sekolahnya bisa meningkatkan mutunya dan siswa-siswanya lebih bertambah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Gitu, Liza. Oke. Nah, kalau boleh tahu nih, di mana ditempatkan program MBKM? Nah, bisa disebutkan nama sekolah, jalan, kecamatan, kabupaten, atau provinsi ditetapkan oleh berkah. Kalau berkah dalam program kampus mengajar itu ditempatkan di SD swasta Ariska, tepatnya di Kecamatan Kandis, kilometer 79 Pasar Minggu. Dan kami ada satu kelompok, ada 6 orang. Nah, kan sudah menjalani program MBKM nih. Sharing-sharing dong bagaimana pengalaman selama program MBKM berjalan. Gitu. Oke, kalau pengalaman mungkin kalau kita ceritain di sini mungkin panjang ya, nggak akan selesai mungkin kan. Jadi pengalaman yang paling berharga tuh gimana cara nyelesain masalah dan adaptasi dengan lingkungan baru tuh. Pengalaman paling berharga kali kalau menurut Berkah ya. Karena kalau di penempatan itu kita akan dapetin masalah yang nggak terduga. Kok tiba-tiba gini ya gitu, kok beda ya sama lingkungan asal kita gitu. Kayak salah satu contohnya nih ya, ketika ngajar siswa itu padahal bukan siswa yang kelas rendah nih, siswa yang berada pada kelas 5 misalnya. Kami kemarin ada kegiatan di sekolah tuh namanya kegiatan rohani Islam kan. Jadi siswa-siswa tuh membaca Al-Quran, ada Iqra juga, dan siswa yang di kelas 5 itu dia kurang dalam agama gitu kan, kurang dalam Iqra, bahkan huruf hijaiyah tuh dia juga hanya kenalnya separuh dari huruf hijaiyah gitu. Dan yang paling menjadi masalah bagi kami tuh siswanya tuh juga nggak respon.
nggak respon gitu kan. Kami bertanya nih, Dek, jadi gimana? Udah paham? Dan dia cuma senyum-senyum dan nggak memberikan respon sama sekali gitu. Dan justru itu masalah yang paling susah sih kalau menurut mereka diatasi, karena mengatasi anak yang nggak respon lebih sulit dibandingkan dengan mengatasi anak yang lebih aktif. Kalau anak yang terlalu aktif tuh kan, nah itu lebih enak kita tuh. Kalau anak yang aktif, kalau anak yang nggak respon sama sekali gitu, cuman senyum, kita nggak tahu mau anaknya ini apa, ini gimana, kita nggak ngerti gitu kan. Dan ya itu harus cari lagi metode pembelajarannya gimana sih biar anak ini respon gitu. Kayak harus lebih bersabar juga dan harus ada adaptasi gitu. Mungkin itu pengalaman berharga kali sih. Tapi masih banyak sih pengalaman yang berharga di sana. Karena 4 bulan tuh memang kayak singkat, tapi pengalamannya padat. Masya Allah ya, program MBKM ini. Oke, kasih kepada Berkah udah memberikan waktu selama wawancara ini, dan mohon maaf nih terganggu selama beberapa hari. Terima kasih yang utama kepada Berkah Bahagiana yang sudah memberikan pengalaman program MBKM ini di kampus Universitas. Merdeka Belajar Kampus Merdeka dari program Kampus Mengajar Angkatan 3, penempatan SD swasta Ariska, Kecamatan Kandis, juga menghasilkan luaran berupa yang pertama, jurnal pengabdian masyarakat yang berjudul Strategi Peningkatan Mutu Sekolah melalui modal sosial di SD swasta Ariska, Kecamatan Kandis. Yang kedua, video kenang-kenangan dengan tema merajut kisah di ruang-ruang kelas Merdeka yang diupload di akun YouTube sekolah dengan nama akun KM3_SD swasta Ariska. Yang ketiga, akun Instagram sebagai media untuk memaparkan dokumentasi kegiatan selama penugasan dengan nama akun @km3_SD swasta Ariska Kandis. Dan yang terakhir, laporan akhir sebagai bentuk pertanggungjawaban. Sangat jarang sekali MBKM ini dipergunakan oleh kalangan mahasiswa atau mahasiswi terhadap jiwa mahasiswa atau mahasiswi yang tidak mau mencoba. Padahal MBKM akan memberikan ilmu sebagai bekal kita untuk di masa depan. Selain itu, program MBKM tidak semudah yang kita kira, tetapi mencoba untuk lebih produktif pada diri sendiri akan terbiasa dengan hal-hal baru, dari beradaptasi pada lingkungan, kegiatan belajar mengajar, serta membagi waktu untuk kuliah secara online. Mencoba dengan hal berbeda itu jiwa mahasiswa, melatih untuk tetap mendapat ilmu tidak hanya di kampus, namun melatih kemampuan terletak pada diri kita yang mau berusaha. Tidak ada kata terlambat dalam sesuatu hal yang baik untuk masa depan yang semakin cerah dan sumber ilmu pengetahuan dari pengalaman. Ayo, mari bersama-sama memberanikan diri untuk jangan takut memulai lebih baik di masa depan. MBKM kalau bukan dari kita siapa lagi?